Assalamualaikum. Kali ini saya mau ngasih tahu ya. Ini ada throttle body yang macet, tidak bisa digerakin. Jadi penggantinya skep itu dia macet ya guys. Nah ini kelihatan nih, yang kayak koinnya itu nggak gerak sama sekali kalau nggak diteken ya. Ini motor rencananya buat mudik hari ini, entah mudik tanggal-tanggal H-1 H-2 saya kurang tahu ya. Ini dalam koin yang seperti koin itu, di sini ada luka baret. Ini hasil malpraktek, entah malpraktek bengkel mana saya juga nggak tahu ya. Kata pemiliknya, ini saya tanyain, ini bautnya sudah diketok karena katanya tidak bisa dilepas. Sebenarnya bisa sih ini ya. Ini bautnya diketok jadi hancur nih baut sensor TPS-nya. Baut sensor TPS, jadi ini sudah pernah dibongkar tapi enggak sempurna dan enggak bisa normal. Ini berat banget bos. Nah ini saya puter-puter pakai tangan, ini berat ini kalau nggak dipaksa banget ini ya. Jadi buat kalian yang tahu harus ya hati-hatilah. Ini akibatnya filternya tidak dipasang, jadi dia tidak memakai filter udara, jadi macet. Terus sensor TPS-nya tidak bisa digerakin, bautnya diketok ya. Jadi kita nanti ganti baut, kita bongkar koinnya. Itu di situ ada koin, ada baut kecil-kecil dua ya. Kita bersihin bagian dalamnya, bagian koinnya, bagian as-asnya itu yang macet. Sebelumnya kita bongkar sensor TPS dulu. Tapi sensor TPS itu agak sulit ya, karena bautnya selek, bekas diketok. Nah kita puter pakai obeng ketok, tapi kita memakai T, mata obeng ketok ya. Ini bisa saya bongkar, padahal segampang ini ya, tapi di bengkel yang sebelumnya diketok nih kayaknya nih, entah hancur jadinya bautnya. Nah kita lepas dulu sensor TPS-nya. Kalau udah terlepas sensor TPS, kita lihat bagian yang macet itu di mana. Apakah di sensor TPS-nya yang macet, apa yang di asnya yang macet. Jadi kita juga belum tahu, kita lihat aja video ini sampai selesai. Ini sudah saya bongkar, saya copot ya pelan-pelan ya. Ini di dalam sensor TPS dia lepas, jadi sensornya sudah tidak connect, entah emang sudah sowak ya. Ini bekas bongkaran terus nih kayaknya nih. Nah, sensornya itu di dalam sensor ada sejenis seng ya. Nah itu menggerakkan antara sensor TPS dengan throttle-nya itu. Itu sudah longgar, sudah lepas, sudah oblak ya. Nah, bautnya juga udah pada ketokan semua ya ini ya. Oke. Aduh, ini mal praktek di mana ini kayak gini ya. Saya juga nggak tahu ya. Ini katanya orangnya sudah pernah dibongkar terus ini, tapi belum sempurna. Terus asnya di ujung as itu bekasnya diamplas Manda ya. Harusnya nggak usah diamplas gitu loh ujungnya itu. Kalau diamplas itu mah mengakibatkan jadinya longgar gitu. Nah ini saya tes langsung ya, ini masih seret tuh, nggak mau balik ya. Jadi ketika kita buka itu nggak mau balik gitu, macet. Jadi tidak ada pengaruh dengan sensor TPS. Nah, tapi yang jadi korbannya sensor TPS ya. Sensor TPS itu jadi korban ujung-ujungnya. Jadi bongkar pasang jadinya kayak gini nih. Oh. Ya, bagi pemula yang pengen tahu dan pengen belajar harus hati-hati kalau bongkar sensor TPS, karena sensor TPS harganya sangat mahal.
kita harus menghargai yang punya motor juga ya. Oke, kita taruh dulu sensor TPS-nya, nanti siapa tahu kita bisa ngakalin. Kita tahap pembongkaran as skepnya itu ya. Kita bongkar baut yang di dalam koin, yang udah saya sebut koin aja ya. Biasanya ada yang penggantinya skep gitu. Apa kalian punya nama apa aja? Saya juga nggak tahu ya. Kalau saya bisa sebutnya itu saya sebut koin ya. Kita lepas bagian koinnya dulu. Sebelum kita lepas koin itu koinnya bulat. Nah, kalian harus tahu antara yang atas dan yang bawah. Itu saya tandain itu. Yang bagian atas dan yang bagian bawah saya tandain. Nanti kalau saya tahap pemasangan biar tidak kebalik. Nah, itu saya tandain, yang bagian bawah saya coret miring, yang bagian atas saya coret ke atas ya. Nah, ini aja saya tidak memakai koin, ini keras banget. Ini tidak bisa digerakin ini. Tidak memakai koin, keras, tapi saya lepas perlahan-lahan, kita tarik. Ini udah saya tarik ya, pelan-pelan. Bagian asnya kita tarik pelan-pelan karena macet banget, berat ini. Kalau sudah terlepas kayak gini, coba saya bersihkan karena di sini ada bekas lem, ada bekas kotoran, ada bekas seal yang sealnya itu sudah jelek. Seal ini menghindari ada kotoran masuk. Nah, sealnya ini udah pecah, jadi dia seret kayak lem ya terusnya ya. Nah, ini saya bersihkan bagian as-asnya dan sekalian saya bongkar. Saya bersihkan bagian throttle body, bagian ujung-ujungnya, siapa tahu ada kotoran yang bandel tidak bisa lepas dari throttle body. Kita semprot semuanya dan kita setting lagi nantinya ya. Pokoknya sekalian bongkar, kita sekalian bersihin bagian throttle body. Lalu kita amplas bagian asnya tapi kita amplas memakai yang paling halus ya, jangan pakai yang kasar. Soalnya kalau kita pakai amplas yang paling kasar nantinya terjadinya oblak asnya. Kita memakai amplas yang paling halus. Ya, paling halus kira-kira ukuran 1000 lah ya, 1000 pokoknya paling halus lah. Nah, bagian asnya kita amplas, soalnya itu di asnya kan ada sealnya itu udah rusak gitu, makanya kotoran-kotoran udah pada masuk ya. Kita amplas itu cuma supaya menghilangkan kotoran yang bandel yang tidak bisa keluar ya. Kita amplas bagian asnya itu sedikit-sedikit, usahakan ya agakan bersih lah, nggak begitu bersih banget tapi agakan bersih biar bisa digerakin. Kita tes dulu, kita coba dulu bagian throttle bodinya itu ke as kita masukin ya. Nah, ini masih seret dikit-dikit, ini masih berat sedikit-sedikit, siapa tahu nanti kalau udah masuk sembuh ya. Oke, ini pemasangan per. Saya setting lagi pemasangan per karena nanti kalau tidak pas juga nggak enak nih. Pernya juga kita bongkar ya. Jadi walaupun nggak dibersihin, kita ngakalin dari per juga nggak mau balik koinnya itu. Ini saya pernya sudah bekas, sudah ditarik ya. Ini saya balikin bannya, saya balikin standar lagi nih, standar pabrik orisinil. Saya balikin semula, apakah masih enak apa enggak, soalnya ini pernya sudah dipotong, sudah ditarik. Ini kayaknya bengkelnya males bongkar asnya ya, entah males entah takut. Dia belum pernah, saya juga belum tahu. Nah, ini semenjak saya bongkar udah enak nih, udah cetok nih,
Satu sudah balik semula, sudah cedok-cedok, kita tinggal masang koinnya ya. Kita rakit kembali koinnya, dan jangan salah yang atas dan yang bawah tadinya sudah saya tandain. Antara yang atas dan yang bawah, nah ini tandanya nih, yang ada coretan itu yang coretan naik ke atas itu berarti yang atas, yang coretan ke samping itu coretan ke samping itu yang bawah ya. Kita jangan sampai kebalik, jadi menghadapnya jangan sampai kebalik, atas bawahnya juga jangan sampai kebalik ya. Kita balikin semula biar tidak ada trouble lagi ya. Kita balikin asal semulanya kayak apa pemasangannya, kita balikin semulanya, nanti jadinya juga enak ya. Jangan asal pasang gitu, takutnya kalau asal pasang nanti jadinya error, keluar kedipan gitu pasti ada. Nah nggak balik ketika di gas ditarik, koinnya nggak balik juga seret ya jadinya ya. Makanya kita harus pasin antara atas yang bawah mana, yang atas mana, kita tandain ya. Kita baut ulang dan kita baut kembali. Itu yang baut kecil-kecil itu entah baut berapa ya itu ya. Ini bagi pemula kalau ngencengin baut harus bener-bener kenceng, soalnya itu tempatnya ada di dalam. Jangan sampai enggak kenceng. Ini buat bagi pemula nih yang saya omongin nih. Bagi pemula, bagi belajaran anak-anak, ini kalau ngencengin, seandainya kalian bongkar ngencengin, pastikan bener-bener kenceng. Kalau nggak kenceng nanti bautnya kesedot ke dalam, jadi ngeganjel di klep. Kalau ngeganjel di klep, nanti klepnya bengkok, pistonnya juga bolong ya, ngempos, jadi nggak enak semua, jadi motornya mogok ya. Kalian harus hati-hati itu ngencengin ya. Kita akalin dulu, ini sensor TPS yang tadinya di sini ada titik ya. Di seng ini sengnya ini ada titiknya, yang satu ada garis, yang satu ada titik. Kalian harus tahu itu di dalam itu ada tempat titik dan ada tempat garis. Kita masukin sesuai tempatnya ya. Yang tempat titik dan tempat garis itu harus sesuai, jangan sampai kebalik. Kalau sampai kebalik ntar jadinya juga kemana-mana, itu error kayaknya itu ntar. Ini saya juga nggak bisa jamin. Kalau emang ini nanti normal ya alhamdulillah. Kalau nggak normal ya gimana lagi, harus masnya harus beli sensor TPS ya. Ini cuma ngangkalin sementara aja, moga-moga aja ini sembuh ya. Soalnya sudah sensornya juga sengnya itu sudah lepas ya. Ini kita rakit bagian seng yang tadi lepas di dalam, kita pasin, kita akalin. Siapa tahu masih normal, tidak ada kendala, masih untung masnya tidak beli sensor TPS lagi. Dan kita baut kembali baut kembali bagian sensor TPS. Soalnya tadi bautnya yang semulanya udah diketok-ketok, udah jelek. Ini saya ganti pakai baut yang baru, panjangnya juga sama. Oke, ini sudah normal, kita tes, langsung balik ya. Oke, sip dah. Ini sudah jadi pembongkaran pembongkaran as skep ya. Saya sebut skep aja nih. Oke, udah selesai ya. Kita udah kelarin masalah ini, sudah balik semula, seperti rasanya seperti baru. Oke, terima kasih mas-mas. Kita cek dulu lagi bautnya yang kecil-kecil itu, takutnya kalau ada lepas ya. Oke, kita tes berulang-ulang, kita cek berulang-ulang, jangan sampai
salah ya. Oke, terima kasih kawan.